Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi Universitas Bina Sarana Informatika, Kampus Cimone, Prodi Teknologi Informasi, kelas 17 3A03. Di sini kami akan mempresentasikan tugas proyek untuk mata kuliah Sistem Operasi. Saya Fauzia Syafrina dengan NIM 1723504. Saya dengan Dwi Putri Elizabeth Manurung dengan NIM 1723591. Selanjutnya kami akan mempresentasikan PowerPoint atau slide untuk sebagai pengenalan Ubuntu, Linux, dan sebagainya. Judul pembangunan web server menggunakan Ubuntu, Apache, PHP, MariaDB atau database dan WordPress. Latar belakangnya, dalam era digital, website merupakan media penting untuk menyampaikan informasi dan layanan untuk membangun website yang dapat diakses melalui internet. Dibutuhkan teknologi web server yang terdiri dari sistem operasi, perangkat lunak server, bahasa pemrograman, dan database. Presentasi ini akan membahas bagaimana membangun web server menggunakan Ubuntu, Apache, PHP, MariaDB, dan WordPress sebagai contoh CMS yang populer. Yang kedua itu definisi atau pengertian. Yang pertama, apa itu Ubuntu? Ubuntu adalah sistem operasi berbasis Linux yang bersifat open source dan gratis. Sistem ini terkenal karena kestabilan, keamanan, dan kemudahan penggunaannya. Ubuntu sering digunakan sebagai sistem operasi server karena dukungan komunitasnya yang luas serta ketersediaan perangkat lunak penting untuk keperluan hosting website seperti Apache, PHP, dan MariaDB. Yang kedua, apa itu Apache? Apache adalah perangkat lunak web server yang digunakan untuk mengelola permintaan dari pengguna melalui browser dan mengirimkan kembali halaman yang diminta. Apache merupakan salah satu web server tertua dan paling banyak digunakan karena kestabilan dan dukungan terhadap berbagai teknologi web. Apache memungkinkan pengguna untuk menjalankan situs web dinamis backend seperti PHP dan database. Yang ketiga, apa itu PHP? PHP adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengembangkan halaman web dinamis seperti formulir login, sistem komentar, dan fitur-fitur interaktif lainnya. PHP bekerja di sisi server, memproses data sebelum dikirim ke browser pengguna. Karena kesederhanaannya, PHP menjadi pilihan utama dalam mengembangkan web dan digunakan oleh berbagai CMS termasuk WordPress. Dan yang keempat, apa itu MariaDB? MariaDB adalah sistem manajemen basis data yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data website. MariaDB merupakan versi pengembangan dari MySQL yang bersifat open source dan kompatibel penuh dengan sistem lama. Fungsinya sangat penting dalam menjalankan website dinamis karena menyimpan informasi pengguna, konten artikel, komentar, dan pengaturan situs yang digunakan oleh sistem seperti WordPress. Yang kelima, apa itu WordPress? WordPress adalah sistem manajemen konten atau CMS yang memungkinkan pengguna membuat dan mengelola website tanpa harus memahami pemrograman secara mendalam. Dengan antarmuka yang sederhana dan fleksibel, WordPress mendukung ribuan tema dan plugin yang dapat disesuaikan untuk berbagai kebutuhan seperti blog pribadi, website sekolah, toko online, hingga portal berita. Selanjutnya kita masuk ke bab pembahasan cara kerja web server. Komponen web server bekerja secara berurutan untuk menyajikan halaman web kepada pengguna. Ubuntu sebagai sistem operasi menjadi dasar untuk menjalankan semua perangkat lunak server. Apache menerima permintaan dari pengguna dan meneruskannya ke PHP untuk diproses. PHP kemudian berinteraksi dengan MariaDB untuk mengambil atau menyimpan data. Selanjutnya, hasil diproses menjadi halaman web dan dikirim kembali ke browser pengguna. Kelebihannya yaitu menggunakan WordPress di Ubuntu memberikan banyak keuntungan seperti kestabilan sistem, keamanan tinggi, dan fleksibilitas. Semua komponen yang digunakan seperti Apache, PHP, dan Maria Database bersifat open source sehingga tidak memerlukan biaya lisensi.
Selain itu, proses instalasi yang relatif mudah dan dukungan komunitas yang sangat luas, sehingga cocok untuk pendidikan maupun kebutuhan profesional. Lalu kesimpulannya, membangun web server dengan Ubuntu, Apache, PHP, Maria Database, dan WordPress memberikan pemahaman yang kuat tentang infrastruktur website modern. Dengan semua komponen yang gratis dan terbuka, siapapun bisa mempelajari dan mengembangkan website sendiri. Pemahaman ini sangat penting untuk menunjang kebutuhan di bidang teknologi informasi, pendidikan, bisnis, dan komunikasi digital pada saat ini. Selanjutnya, kelompok kami akan mempraktikkan cara menginstal WordPress menggunakan Ubuntu WSL. Baik, di sini saya akan mempraktikkan cara menginstalasi WSL terlebih dahulu. Ini kita akan clear dulu ya. Pertama, install WSL-nya dulu dengan sudo apt install WSL. Tekan Y. Sudah. Kita cek dulu ya WSL version. Baik, dia muncul seperti ini. Selanjutnya kita cek PHP. Nah, di sini kan no such file or directory, berarti PHP-nya belum terinstall. Selanjutnya kita akan menginstal Apache di Windows Subsystem for Linux atau WSL. Pertama, kita update dulu daftar package-nya dengan sudo apt update. All package are up to date. Selanjutnya kita sudo apt upgrade y. Nah, langkah ini penting agar semua daftar dan package sistem terperbarui sebelum instalasi Apache. Selanjutnya barulah kita menginstal Apache 2 atau Apache 2 dengan sudo apt install Apache 2. Ini akan menginstal server web Apache di dalam sistem WSL atau Windows Subsystem for Linux. Setelah itu kita jalankan Apache sudo service apache 2 start. Oke. Atau juga bisa pakai ini ya, sudo systemctl start apache 2. Nah, selanjutnya kita cek nih apakah Apache-nya berjalan ya, dengan mengetikkan sudo service apache 2 status. Nah, di sini kan aktif atau running sejak Minggu 2025 bulan 6 tanggal 29 jam setengah 2. Berarti dia sudah running ya, atau sudah aktif. Selanjutnya kita menginstal PHP di WSL atau di Ubuntu. Kita pastikan tadi Apache sudah terinstall dan berjalan atau belum.
Tadi kan kita sudah mempraktikkan dan dia sudah terinstall dan sudah running atau aktif. Kita install dulu PHP dan modul Apache-nya dengan sudo apt install php lib apache 2 mod php spasi php mysql spasi y. Nah, ini kan kita menginstalnya PHP-nya untuk si MySQL. Sedangkan di project ini saya akan menggunakan MariaDB server. Berarti kita update dulu nih paketnya, sudo apt update. Oke, selanjutnya kita instalasi Maria database-nya, sudo apt install MariaDB server spasi y. Kita tunggu hingga selesai. Dia emang sebanyak ini. Nah, kan ini berarti sudah ya. Coba kita jalankan Maria database-nya dengan sudo service MariaDB start. Oke, ini kan nggak ada error nih, berarti database sudah aktif. Coba kita cek dulu status Maria database-nya dengan sudo service MariaDB status. Oke, di sini aktif nih atau running ya. Kalau ada seperti ini, tekan key saja. Selanjutnya kita amankan instalasi Maria database-nya dengan konfigurasi sudo mysql_secure installation. Oke, sudah. Kan disuruh masukkan root ya, password rootnya dengan y. Kita y semua aja. Kita y semua. Oke. Oke, sini thanks for using MariaDB. Selanjutnya kita login ke Maria database-nya dengan sudo MariaDB. Oke, di sini jika sudah muncul ini dan dia tidak nama perangkat kita tadi ya, yang onlyrin yang ini, berarti di sini dia MariaDB-nya sudah aktif. Jika menggunakan MySQL, berarti di sini tulisannya MySQL. Tetapi karena saya menggunakan Maria database, di sini munculnya Maria database. Oke. Jika ingin keluar, kita exit. Dia masuk lagi ke dalam sini ya. Jadi sebelum menginstal atau memulai proses instalasi, kita akan lakukan update dan upgrade sistem terlebih dahulu dengan sudo apt update sudo apt upgrade. Oke, sedang working. Udah, selanjutnya
install dependensi. Nantinya kita akan perlukan ini untuk instalasi WordPress seperti Apache 2 web server, PHP, Unzip, Wget, dan tentunya database. Untuk database ini kan kita tadi sudah install MariaDB ya. Selanjutnya sudo apt install get unzip php mysql lib apache 2 mod Oke. Setelah semua dependensi selesai diinstal, kita selanjutnya menyiapkan database untuk WordPress-nya. Karena WordPress ini memerlukan sebuah SQL database. Nah, jadi caranya sudo SQL. Oke. Di sini kan MariaDB sudah aktif ya, sudah jalan. Nah, kita buat create database WordPress DB. Selanjutnya kita buatkan user khusus untuk mengakses database-nya yang telah kita buat tadi. Dengan all reach on DB user terus by jika sudah, kita jangan lupa untuk melakukan flush privilege dan exit ya dari from Maria database-nya dengan seperti ini. Flush privilege exit. Oke. Nah, selanjutnya kita install WordPress-nya. Secara default, directory dari web server Apache 2 ini terletak pada lokasi /var/www/html. Maka kita alihkan working directory kita ke directory tersebut ya, dengan cd /var/www/html/ Oke, seperti ini ya. Selanjutnya jangan lupa nih kita untuk menghapus index.html bawaan Apache karena kita kemungkinan tidak akan menggunakannya dengan sudo remove index.html. Oke. Next kita mulai download WordPress menggunakan tools widget ya, wget dengan sudo wget https www.wordpress.org/page.zip. Ini harus sampai 100 karena musim hujan jadi sepertinya dia agak lama. Sudah? Setelah kita downloadnya selesai, maka selanjutnya kita lakukan unzip. Tadi kan dia berbentuk zip ya, jadi kita unzip paket WordPress-nya dengan sudo unzip let's
Zip. Setelah di-unzip, kita pindahkan semua file yang terletak pada directory WordPress ke /var/www/html dengan sudo mv atau move WordPress /bintang_titik. Nah, kita hapus nih directory WordPress tadi yang udah dipindahkan isinya serta file ke leads.zip. Langkah ini sebenarnya sih opsional ya, jadi boleh dilakukan, boleh nggak apa-apa juga. Cuma kita aktu web server menggunakan user dan grup www.data, maka kita ubah nih sekalian hak kepemilikan directory /var/www/html yang semula milik user root menjadi milik www.data dengan sudo www. Selanjutnya kita buka dari aksesnya dari IP server atau API public dengan web browser. Di sini saya memakai 172.30.77. Oke. Nah, welcome to WordPress. Before getting bla 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 bla, kita ketik let's go. Selanjutnya kita buat WordPress DB dengan username-nya database hostnya localhost, table prefix-nya wp atau WordPress. Putaran selanjutnya dengan username-nya admin, password-nya kita bikin kita login. Oke, login. Ini seperti ini ya, welcome to WordPress. Ini dashboardnya, dashboard WordPress-nya. Sudah selesai. Nah, di sini kita sudah selesai melakukan instalasi WordPress menggunakan web server Apache 2 pada sistem operasi Ubuntu. Terima kasih, sekian presentasi dan project dari kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.